Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Ilham Toys. Kalau di video-video sebelumnya saya sudah mengasih tahu tentang bagaimana membuat mainan renteng, terus bagaimana cara mengambil keuntungan dari usaha mainan ini, dan bagaimana cara nitip ke warung, bagaimana cara ngasih burung ke sales, dan berapa keuntungan buat warung dan sebagainya ya. Saya sudah bahas di video-video sebelumnya, dan mungkin di video kali ini juga saya akan masih membahas tentang seputar mainan renteng ini ya. Oke, buat teman-teman semua, sebelum saya melanjutkan ke topik kali ini, jangan lupa dukungannya ya, agar channel ini semakin maju dengan cara tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap channel ini mengupload video terbaru. Nah itu teman-teman, oke, kita langsung aja ke topik video kali ini ya. Topiknya saya akan menjawab, ada yang bertanya ya, berapakah modal awal usaha mainan rentengan ini? Nah, topiknya itu ya, berapakah modal awal usaha mainan renteng ini? Oke, di video kali ini saya akan menjawabnya. Kalau bicara tentang modal, itu yang pertama tergantung kondisi kalian, yang kedua tergantung keinginan kalian, dan yang ketiga tergantung bagaimana kalian akan menjadikan mainan renteng ini sebagai pokok atau sampingan. Nah, itu baru tiga ya, saya akan membahas ketiga hal tersebut ya. Yang pertama, tergantung kondisi kalian. Yang dimaksud kondisi kalian itu, jadi begini ya. Jadi kita hitung-hitungannya seperti ini. Kalau misalkan kalian mau terjun ke dunia mainan renteng, kalian lihat dulu kondisi kalian sekarang di sekeliling kalian, apakah udah banyak atau belum yang usaha mainan renteng ini ya. Karena apa? Itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi terhadap pasar jual mainan kalian ya. Yang dimaksud mempengaruhi itu jadi begini, misalkan kalian mau bikin banyak, contohnya bikin banyak kerentengan, berapa ratus renteng. Nah, yang jadi kendala kalau di tempat kalian udah banyak banget, itu nanti pas kalian mau nitip ke warung, saya jamin 90% kalian akan merasa kesulitan dan akhirnya kalian nyerah. Nah, itu kondisi yang pertama ya. Yang kedua, terus kalau kondisi modal kalian menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, jadi kalau bicara tentang modal itu jadi relatif ya. Jadi itu semua tergantung kepada kaliannya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian punya modal minim, tergantunglah kalian mau mulainya dari yang mana dulu. Mau misalkan kalian mulai dari 30 renteng dulu, itu otomatis modalnya kecil kan, untuk 1 jutaan udah cukup ya kalau segitu. Terus kalau misalkan kalian modalnya banyak, kalian mau bikin rentengannya banyak, nah tapi itu yang tadi saya bilang, kalian jangan lupa perhatikan di daerah kalian udah banyak banget apa belum yang usaha rentengan ini. Nah itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, jadi usaha mainan renteng ini gimana ya, tekad kalian itu harus benar-benar bulat kalau mau terjun di mainan renteng ini ya. Jadi kalau kondisi tekad kalian udah bulat, udah bagus, jadi udah siap dengan berbagai resiko, nah itu saya jamin insya Allah usaha rentengan kalian bisa lancar. Dan juga kalau misalkan sekarang tekad kalian setengah-setengah, pasti kalian akan menjadikan usaha rentengan ini sebagai usaha sampingan. Tapi kalau tekad kalian udah bulat, pasti kalian akan menjadikan usaha rentengan ini sebagai usaha pokok.
Nah, makanya itu tadi saya bilang kalau masalah modal di mainan renteng ini kan ada 3 hal. Nah, itu tadi tergantung kondisi ya. Itu kondisinya seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin menjadikan usaha rentengan ini sebagai sampingan, ya otomatis kalian modalnya pasti sedikit ya. Tapi kalau kalian mau menjadikan usaha pokok, pasti modalnya banyak. Nah, itu yang ketiga tadi udah saya bahas ya. Yang poinnya itu yang tergantung keadaan kalian ya. Karena gini, kalau mainan renteng itu dibilang tanpa modal bisa, pakai modal besar bisa, pakai modal minim bisa. Itu semua tergantung kepada keyakinan kalian untuk menjadi pengusaha mainan ya. Karena kalau misalkan kalian yakin tekad kalian bulat ingin menjadikan usaha rentengan ini sebagai pokok dan ingin besar, pasti modal kalian akan banyak. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan kalian cuma menjadikan modal untuk sampingan aja, usaha sampingan, ya itu pasti modalnya menengah ke bawah. Dan kalaupun tanpa modal, bisa juga usaha rentengan itu. Sistemnya kita jual kepercayaan dengan cara kalian harus dekat dulu dengan yang punya toko ya. Dengan yang punya toko grosir mainan kalian harus dekat dulu, terus melobi sebisa kalian supaya bagaimana si yang punya tokonya itu percaya 100% pada kalian. Nah, mungkin itu ya seputar tentang berapakah modal awal jualan mainan ya. Kalau misalkan saya kan dulu udah pernah saya buatkan video ya tentang berapa modal awal saya terjun ke mainan usaha rentengan ini. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan menjadi motivasi dan sedikit banyaknya menambah pengetahuan tentang usaha rentengan ya. Oke, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.